Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan dari semua komentator terkait video saya kemarin bahwa masjid tidak bisa diperluas, kemudian juga masjid tidak bisa diperkecil. Salah satu saya ingin mengomentari ini terkait kaul Imam Nawawi, walau waqafa buk'atan masjidan sorot masjidan abada walau zida fihi syai'un akhor biwakpin jadidin soro masjidan. Jadi ini begini ya, saya akan menjelaskan. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjawab semuanya, termasuk juga terkait membandingkan perluasan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks masjid yang harus dipahami yang pertama, bahwa masjid itu harus wakaf. Gak ada ceritanya masjid tidak wakaf. Itu satu. Ketika tidak wakaf berarti tidak masjid. Itu yang pertama yang harus dipahami. Nah, dalam konteks wakaf, bahwa wakaf itu tidak bisa dirubah. Ini kita berbicara qaul rajih mazhab Syafi'i ya. Saya contohkan. Saya mewakafkan masjid 100 meter. 10 meter kali 10 meter, namanya 100 meter persegi. Nah, 10 panjang 10, lebar 10, anggap 10 meter. Nah, saya wakafkan tanah seluas 100 meter persegi, 10 kali 10 menjadi masjid. Maka tanah itu menjadi masjid. Tanah yang 10 meter itu menjadi masjid. Kemudian beberapa tahun kemudian, misal masjid itu butuh perluasan, adalah tanah yang di sampingnya misal seluas 5 meter, yang di depannya masjid itu loh, seluas 5 meter. Nah, bisa enggak yang 5 meter itu dipakai untuk memperluas masjid yang tadi 10 meter? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Lah gimana caranya? Kalau misalnya caranya udah aja kan, wakafkan saja yang 5 meter itu untuk masjid tersebut. Berarti gini, saya wakafkan tanah 5 meter untuk masjid ini, misal Masjid At-Taqwa. Saya wakafkan tanah seluas 5 meter untuk Masjid At-Taqwa. Maka tanah yang luasnya 5 meter tidak menjadi masjid, tapi statusnya tanah tersebut wakaf untuk kemaslahatan masjid. Awas, ada wakaf menjadi masjid, ada wakaf untuk masjid. Artinya apa? Anggap saja masjid itu memiliki tanah wakaf itu yang 5 meter. Berarti tanah wakaf kasarnya milik masjid, bukan yang 5 meter itu menjadi masjid. Paham ya sampai di sini? Atau gimana kalau begini Kang, yang 5 meter itu bukan diwakafkan untuk Masjid At-Taqwa, tapi dijadikan masjid lagi aja. Saya wakafkan tanah 5 meter menjadi masjid. Nah, jika mewakafkannya menjadi masjid, berarti tanah yang 5 meter itu masjidun akhor, dia menjadi masjid lain. Berarti di situ masjid ada dua. Paham ya? Yang pertama masjid awal At-Taqwa itu yang 10 meter. Yang kedua sekarang masjid baru seluas 5 meter. Berarti di situ ada dua masjid yang berdempetan, muttasil. Bagaimana itu yang 5 meter jadi gak masjid? Jadi masjid. Cuman bukan berarti menjadi Masjid At-Taqwa gitu loh. Yang At-Taqwa itu sudah selesai 10 meter. Berarti di situ ada dua masjid. Adapun yang 5 meter yang dianggap sebagai masjid kedua, kemudian ingin digabungkan dengan Masjid At-Taqwa, mangga, karena dua masjid yang berdempetan, yang mutasil, hukumnya ka masjidin akhor.
Berarti sekarang masjid ada 15 meter, yang awal 10, yang kedua 15. Hakikatnya itu ada 2 masjid, berarti yang 10 meter tidak bertambah. Paham? Itu loh yang saya maksud, bahwa masjid tidak bisa diperluas. Nah, sekarang gimana kasus Masjidil Haram, gimana kasus Masjid Nabawi? Sama saja. Masjid Nabawi, setahu saya di zaman Nabi pertama kali dibangun masjid itu seluas 30 kali 35 setahu saya. Bisa dikoreksi. Oke, anggap 1000 meter. Masjid di zaman Nabi anggap 1000 meter. Sekarang sudah 1 hektar, berarti 10.000 meter. Sudah 2 hektar, 20.000 meter. Sudah 3 hektar misalnya Masjid Nabawi itu. Nah, prosesnya gimana? Masjid Nabawi asal 1000 meter. Diperluaslah, tambah lagi nih 1000 meter lagi misalnya oleh raja terdahulu, berarti jadi 2000 meter. Nah, raja yang memperluas masjid itu berarti mewakafkan 1000 meter yang dekat Masjid Nabawi asal untuk masjid. Jadi masjid kedua mewakafkan lagi raja selanjutnya sekian ribu meter. Jadi masjid ketiga terus sampai sekarang misalnya anggap 2-3 hektar misalnya Masjid Nabawi. Nah, proses dari Masjid Nabawi asal sampai sekarang berapa kali wakaf? Misal 10 kali wakaf, berarti di lingkungan komplek Masjid Nabawi itu ada 10 masjid. Tapi berdempetan, mutasil, bersambung. Beberapa masjid yang bersambung, kamasjidin wahidin, seperti satu masjid. Itu hukum dalam berjamaah. Hukum masjidnya itu dianggap satu masjid, sehingga jika imam di depan, makmum di belakang, itu dianggap satu masjid, sekalipun hakikatnya itu adalah berpuluh-puluh masjid. Nah, itulah yang saya maksud. Berarti masjid Nabi yang dulu 1000 meter, tetap masjid Nabi itu 1000 meter. Paham ya sampai di sini? Nah, bagaimana terkait fadilahnya? Yang kalau di Masjid Nabawi saya suka lupa tuh 1000 apa 10.000, kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Fadilah sholat di Masjid Nabi yang mengungguli ribuan daripada sholat di luar Masjid Nabi. Bagaimana itu tentang fadilahnya? Kalau tentang fadilah terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan asal di komplek Nabawi tetap mendapatkan fadilah itu. Ada yang mengatakan bahwa mendapatkan fadilah itu jika di area masjid asal yang 1000 meter di zaman Nabi itu. Nah, itu tentang masalah fadilah. Kecuali raudhah ya. Kalau raudhah hampir ittifaq ulama setahu saya bahwa kalau raudhah tetap di tempat yang dekat mimbar Nabi itu. Itu tentang fadilah raudhah. Jadi mohon semuanya dipahami bahwa maksud kami, nah seperti ini kita bacakan, qala an-Nawawi wala waqafa buqatan. Nah, seseorang mewakafkan tanah 10 meter misal, masjidan menjadi masjid, sorot masjidan abadan, maka yang 10 meter itu menjadi masjid. Walau zidapihi, ditambahkanlah misal syai'un 5 meter nih, ditambahkan syai'un akhor itu 5 meter itu, biwakfin jadidin, dengan wakaf yang baru, saya mewakafkan tanah 5 meter untuk masjid, soro masjidan, yang 5 meter menjadi masjid lagi. Berarti masjid ada 1 apa 2? Berarti masjid ada 2, cuman 2 masjid yang berdempetan nanti itu akan dihukumi satu masjid. Berarti poinnya dari keterangan Imam Nawawi ini, masjid awal yang 10 meter bertambah apa enggak? Tidak bertambah. Kan sekarang kan jadi 15 meter, yang 5 meter itu masjid akhor, karena hakikatnya itu masjid ada 2. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Silahkan kalian komen para netizen, tapi tolong jika komen pakai dengan bahasa yang baik. Oke? Terima kasih.